وانشق البحار. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Kita melanjutkan kitab Ushulus Sunnah, Pondasi Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang ditulis oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Dan kita masuk di poin ke-26 yang membicarakan tentang manusia terbaik setelah para nabi dan rasul. Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala beliau berkata, wa khairu hadhil ummati ba'da nabiyyiha, sebaik-baik manusia setelah nabinya, setelah Nabi Muhammad SAW, Abu Bakrin As-Siddiqu, thumma Umar bin Khattabi, thumma Uthman bin Affan. Manusia terbaik setelah Rasulullah adalah Abu Bakar, kemudian Umar bin Khattab, kemudian Uthman bin Affan. Nuqaddimu haula'i tsalatsati kama qaddamahum ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita mendahulukan mereka bertiga, yaitu dalam keutamaan, sebagaimana mereka bertiga telah didahulukan oleh semua para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lam yakhtalifu fi dzalika, dan para sahabat tidak berbeda pendapat dalam masalah ini, yaitu manusia terbaik itu adalah Abu Bakar, Umar, kemudian Uthman. Thumma ba'da haula'i tsalatsati ashabasy syura al-khamsatu, dan setelah tiga orang ini, maka manusia terbaik setelah mereka adalah 5 orang yang masuk dalam ashabus syura, orang-orang yang dipilih sama Umar bin Khattab untuk rapat memutuskan siapa pemimpin setelah Umar. Dan 5 orang itu namanya Ali bin Abi Thalib, Talhah, Zubair, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu ada 5 orang. Wa kulluhum yasluhu lil khilafati, dan semua mereka layak untuk menjadi pemimpin. Semua orang ini, yaitu 5 orang ini. Wa kulluhum imam, dan mereka itu layak menjadi imam. Wa nadhhabu ila hadits Ibnu Umar, dan kami berpendapat sesuai dengan hadis Abdullah bin Umar. Beliau mengatakan, kunna na'uddu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hayyun. Kami menghitung manusia-manusia terbaik, dan waktu itu Rasulullah masih hidup bersama kita. Wa ashabuhu mutawafirun, dan para sahabat yang hidup masih banyak sekali. Yaitu manusia terbaik itu adalah Abu Bakar, thumma Umar, thumma Uthman, thumma naskut. Manusia terbaik itu adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman, kemudian kami diam. Kami diam maksudnya diam yang keempat. Siapa yang keempat? Thumma min ba'di ashabis syura ahlu badrin minal muhajirin. Dan setelah 5 sahabat yang masuk dalam ashabus syura, orang-orang yang dikumpulkan untuk rapat, setelah mereka adalah ahlu badr, sahabat-sahabat yang ikut perang Badar di kalangan muhajirin. Thumma ahlu badrin minal ansor, kemudian para sahabat yang ikut perang Badar di kalangan orang-orang Ansor. Min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari para sahabat Rasulullah, ala qadril hijrati wasabiqati awwalan fa awwalan. Semuanya nanti keutamanya itu sesuai dengan pertama mereka masuk Islam dan pertama mereka hijrah. Itu semuanya nanti ada tartibnya. Intinya di sini kita akan menyebutkan di sini tentang keutamaan para sahabat dan siapa sahabat yang paling mulia
Intinya bahwa manusia terbaik itu adalah Abu Bakar, yaitu setelah para nabi dan rasul. Jelas para nabi dan rasul manusia terbaik. Tetapi setelah mereka sepakat bahwasanya manusia terbaik itu adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Jadi ada 4. Jadi ada yang menyebutkan ada 4, ada yang mengatakan 3. Dan mereka itu manusia terbaik, dan sahabatnya Rasulullah SAW itu manusia terbaik dibandingkan dengan sahabatnya semua para nabi dan rasul. Sahabatnya Rasulullah itu lebih baik, lebih mulia daripada sahabatnya Nabi Musa, sahabatnya Nabi Isa yang namanya Hawariyun, dan sahabatnya semua nabi dan rasul. Sahabatnya Rasulullah itu adalah sahabat yang terbaik, manusia terbaik. Dan sahabat itu, jadi nanti ada generasi namanya sahabat, ada generasi namanya tabi'in, ada generasi setelah mereka namanya tabi'ut tabi'in. Generasi orang-orang yang hidup bersama Rasulullah itu dinamakan dengan sahabat. Orang yang hidup bersama sahabat dan gak berjumpa dengan Rasulullah itu namanya tabi'in. Orang yang hidup ketemu dengan tabi'in tapi gak bertemu dengan sahabat itu namanya tabi'ut tabi'in. Jadi nanti tobakotnya itu seperti itu, tartibnya itu. Sehingga ada namanya sahabat, ada namanya tabi'in, ada namanya tabi'ut tabi'in. Berarti sahabat itu siapa? Sahabat itu kata para ulama, jadi arti sahabat itu apa? Sahabat itu adalah man laqiya Rasulullah SAW mu'minan bihi wa mata 'alal iman walau takhallala riddatan au kufran. Sahabat itu siapa? Siapa saja yang berjumpa dengan Rasulullah dalam kondisi beriman, yaitu ketika ketemu dengan beliau itu dia beriman sama Rasulullah, dan dia itu meninggal dalam kondisi iman walaupun dia itu pernah murtad. Ada nanti beberapa sahabat yang seperti itu, murtad, setelah itu nanti kembali lagi. Apakah tetap dinamakan sahabat? Tetap, selama dia itu meninggal dalam kondisi mukmin. Jadi intinya sahabat itu siapa? Siapa saja yang berjumpa dengan Rasulullah SAW. Siapa saja yang berjumpa dengan Rasulullah, maka itu namanya sahabatnya beliau. Dan itu kekhususan memang, sebenarnya kalimat sahabat itu sahabat karib. Kalau istilahnya kita itu sahabat karib. Ada namanya ikhwan itu teman. Ada namanya sahabah, ada namanya sahabat. Kalau teman itu yaitu teman biasa, ikhwan itu teman biasa. Kalau kita punya sahabat karib, kita punya teman. Siapa sahabat karib kita itu? Orang yang paling lama, orang yang paling dekat dengan saya, itu namanya sahabat karib saya. Sedangkan teman itu orang yang saya kenal, walaupun saya tidak terlalu dekat, itu namanya teman saya, orang yang saya kenal. Tapi beda dengan Rasulullah SAW. Kalau Nabi Muhammad itu siapa saja yang berjumpa dengan beliau itu masuk dalam kategori sahabat. Nanti masuk dalam kategori sahabat. Rasulullah itu juga punya teman. Rasulullah itu punya teman namanya ikhwan. Jadi ada sahabatul Rasul, ada namanya ikhwanur Rasul, teman. Siapa temannya Rasulullah itu? Temannya Rasulullah itu semua umatnya yang tidak berjumpa dengan beliau ketika beliau masih hidup. Itu semuanya masuk dalam kelompok namanya ikhwanur Rasul, teman-temannya Rasulullah SAW. Sehingga Rasulullah itu punya teman, Rasulullah itu punya sahabat. Sahabatnya siapa? Orang yang berjumpa dengan beliau ketika beliau masih hidup, itu namanya sahabat. Sedangkan teman itu adalah orang yang beriman kepada beliau. Nah itu Rasulullah pernah ketika masuk kuburan Baqi, beliau berdoa ketika masuk kuburan. Setelah itu beliau mengatakan, waditu anni alqa ashabi. Saya sangat kangen sekali untuk berjumpa dengan teman-temanku. Waditu anni alqa ikhwani. Saya itu pengen sekali ketemu dengan teman-temanku. Akhirnya para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, bukankah kami itu teman-teman engkau ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, bukan. Kalian adalah ashabi, sahabat-sahabatku. Teman-temanku itu adalah orang-orang yang belum datang sekarang, tapi nanti mereka akan hidup. Akhirnya Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, bagaimana engkau tahu kalau dia itu teman engkau? Yaitu engkau kenalnya dari mana? Wong enggak berjumpa dengan engkau. Maka Rasulullah mengatakan, bagaimana pendapat kamu kalau seandainya ada orang, dia itu punya kandang kuda.
Kuda-kudanya itu semuanya warnanya hitam. Ada satu di antara kuda itu yang kepalanya itu putih. Kamu bisa bedakan nggak? Bisa ya Rasulullah, gampang kita bedakan. Maka Rasulullah mengatakan, saya pun nanti akan mengenal teman-temanku dari air wudunya. Kenapa? Karena orang-orang yang beriman itu ketika mereka berwudu, wajah mereka akan bersinar. Disitulah nanti Rasulullah itu akan mengenal siapa teman-temannya Rasulullah SAW. Jadi nanti ada sahabatnya Rasulullah, demikian juga ada teman-temannya Rasulullah SAW. Dan para sahabat, yaitu para sahabat Rasulullah SAW itu mereka orang-orang pilihan. Mereka itu bukan orang sembarangan, mereka itu manusia-manusia pilihan. Dan Allah untuk memilih mereka itu nggak main-main. Allah itu tidak main-main untuk memilih mereka. Para sahabatnya Rasulullah itu nggak main-main. Sampai Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu beliau mengatakan, Innallah nadhara ila qulubil ibad. Allah mengecek semua hati manusia, dicek satu persatu, dicari siapa orang yang hatinya paling bersih. Akhirnya Allah mendapatkan manusia paling suci hatinya itu Nabi Muhammad. Maka setelah itu Nabi Muhammad dipilih menjadi nabi terbaik, nabi terakhir. Setelah itu Allah mengecek lagi hati-hati manusia, dicari hati-hati yang paling bersih setelah Nabi Muhammad. Kemudian didapatkan hatinya para sahabatlah hati terbaik. Akhirnya mereka yang dipilih oleh Allah untuk menemani nabinya, untuk menemani Nabi Muhammad SAW. Dan gak mudah, hidup bersama Rasul itu gak mudah. Akhirnya mereka dipilih sama Allah Ta'ala untuk menjadi para sahabatnya Rasulullah SAW, hidup bersama beliau dan membela beliau mati-matian. Maka akhirnya muncullah nama sahabat. Mereka orang-orang pilihan. Kenapa kau bukan kita misalkan itu? Kenapa kita nggak dipilih sama Allah untuk menjadi sahabatnya Rasulullah, bertemu dengan beliau, membela beliau ketika beliau masih hidup? Karena kalau kita itu hidup pada zaman Rasulullah, mungkin kita nggak akan beriman dengan beliau. Kenapa? Karena beratnya orang yang beriman kepada beliau di zaman beliau. Sehingga apa? Yang dipilih sama Allah itu manusia-manusia pilihan, nggak main-main. Kalau kita kok nggak dipilih menjadi sahabat, berarti Allah itu tahu kualitas iman kita itu sampai di mana. Kita itu kualitasnya sampai di mana itu Allah tahu. Maka itu kita alhamdulillah kita itu walaupun tidak berjumpa dengan beliau, mata kita tidak pernah melihat beliau, jasad kita tidak pernah menemani beliau, tapi minimal kita itu beriman sama beliau. Itu sudah alhamdulillah. Dan kita harapan kita besar kita itu apa? Nanti Nabi Muhammad itu mengenal kita ketika kita di hari kiamat, dan akhirnya kita itu nanti mendapatkan syafaat beliau. Itu harapan kita. Walaupun apa? Walaupun kita nggak menjadi sahabat, karena nggak mudah menjadi sahabat Rasulullah, itu nggak mudah. Oleh itu para sahabat Rasulullah SAW itu mereka manusia-manusia pilihan. Dan mereka lebih martabat mereka, kedudukan mereka lebih tinggi daripada sahabat-sahabatnya nabi-nabi yang lain. Kita ada namanya Hawariyun. Hawari itu sahabat setianya Nabi Isa. Ada juga Nabi Musa alaihissalam punya sahabat-sahabat sejati, murid-murid sejati. Tetapi sahabatnya Rasulullah itu sahabat terbaik. Dan nanti manusia-manusia terbaik, yaitu kalau kita baca Al-Quran itu Allah Ta'ala sebutkan di dalam beberapa ayat, di mana Allah Ta'ala itu menyebutkan tentang manusia-manusia terbaik. Tentang siapa sahabat Rasulullah itu siapa. Mereka itu orang yang dulu hidup di dunia, mereka masih hidup itu, tetapi mereka itu sudah dijamin masuk surga. Bahkan rumah mereka itu sudah disebutkan. Padahal mereka masih hidup. Mereka masih hidup di dunia, tapi mereka itu sudah dijamin masuk surga. Tapi hebatnya mereka itu, luar biasanya mereka itu, mereka nggak seperti kita. Kita kalau seandainya misalkan ya kita dikabari sama guru sekolah, kalian pasti lulus. Mau kalian itu nilainya baik maupun buruk, belajar maupun tidak, semuanya lulus. Kalau kita mendapatkan rekomendasi seperti itu, kita itu pasti lulus. Pertanyaan, kita semangat belajar nggak itu? Pasti kan kita malas-malas, pasti lulus kan gitu. Kalau seandainya datang rekomendasi dari Allah, kalian itu pasti masuk surga, itu rumah kamu di surga, sudah disebutkan sama Allah Ta'ala itu. Kita sudah ditunjukkan rumah kita di surga seperti itu. Pertanyaan, kita itu semangat ibadah atau tidak itu? Pasti kita kan malas-malas, sudah jaminan kan gitu. Tapi sahabat gak seperti itu. Sahabat itu mereka sudah dijamin masuk surga, padahal mereka masih hidup itu. Tapi rekomendasi Allah tentang mereka masuk surga itu menjadi beban hidup mereka. Akhirnya apa? Mereka rasa takutnya luar biasa, ibadah mereka luar biasa. Padahal
mereka itu sudah dijamin masuk surga. Maka mereka itu manusia pilihan, gak main-main. Iman mereka luar biasa mereka itu. Umar bin Khattab saja sekelas beliau, yang mana Umar itu, kata Rasulullah mengatakan, saya itu pernah masuk surga. Dan saya di surga itu melihat sebuah istana yang sangat-sangat indah, kata Rasulullah itu. Sampai saya itu ngomong sama Jibril, wahai Jibril, apakah itu rumahku? Saking indahnya. Maka malaikat Jibril katakan bukan. Terus ditanya, terus ini rumahnya siapa? Kata malaikat Jibril mengatakan, Fatan min Quraisy, seorang pemuda dari Quraisy. Akhirnya saya tanya lagi, apakah pemuda itu saya? Kata malaikat Jibril, bukan. Akhirnya ditanya lagi, terus milik siapa itu? Siapa pemuda itu? Umar bin Khattab. Cerita ini disampaikan kepada Umar ketika beliau masih hidup. Wahai Umar, saya sudah melihat rumah kamu di surga, indah sekali. Apakah Umar itu merasa, oh berarti saya mukmin, saya orang hebat, berarti saya itu orang pilihan, saya itu sudah jamin masuk surga? Tidak. Malah Umar itu ketika Rasulullah meninggal dunia, Umar itu datang kepada Hudzaifah. Hudzaifah itu pemilik semua rahasianya Rasulullah itu Hudzaifah. Yang mengetahui nama orang-orang munafik itu datanya semuanya di Hudzaifah. Umar datang kepada Hudzaifah, kemudian bertanya, wahai Hudzaifah, apakah nama saya itu masuk dalam daftar orang-orang munafik? Menunjukkan apa? Takutnya beliau, padahal beliau sudah dijamin masuk surga. Tetapi mereka ibadahnya luar biasa. Nah itu Allah Ta'ala menyebutkan tentang keutamaan para sahabat ini. Di antaranya ayat yang membicarakan tentang mereka dalam surat At-Taubah ayat 100. Allah Ta'ala berfirman, wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan. Generasi-generasi awal dari umat Islam ini, yaitu dari kalangan muhajirin, itu manusia terbaik. Generasi terbaik itu muhajirin. Wal ansar, kemudian yang kedua orang-orang ansar, orang-orang yang menampung orang-orang muhajirin ketika mereka hijrah, yaitu orang Madinah. Walladzina taba'uhum bi ihsan. Yang tidak masuk muhajirin, tidak masuk ansar, berarti dia masuk yang ketiga. Jadi manusia terbaik itu cuma tiga, yaitu orang-orang yang mengikuti muhajirin dan ansar dengan sebaik-baiknya. Termasuk apa? Kita ini, kita juga nanti bisa masuk ke situ. Kita untuk bisa masuk ke dalam muhajirin gak bisa. Kita masuk di ansar gak bisa. Pilihan kita cuma yang ketiga. Kita berjuang untuk mengikuti para sahabat muhajirin dan ansar dengan sebaik-baiknya. Radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka. Waradu'an, dan mereka pun ridho kepada Allah Ta'ala. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar, Allah sediakan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya abadan selama-lamanya. Dzalikal fawzul azim, dan itu kemenangan yang besar. Ayat ini diturunkan, para sahabat muhajirin ansar masih hidup. Mereka masih hidup dan mereka membaca ayat ini tentang keutamaan mereka. Mereka itu manusia pilihan. Mereka masih hidup, jasad mereka di dunia, tapi tempat tinggal mereka di surga sudah disebutkan. Tapi mereka bertambah ibadahnya dan syukur mereka kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Karena mereka mendapatkan jaminan surga. Akhirnya bukan mereka itu malas-malas, bukan, tetapi mereka tambah semangat ibadahnya kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala juga berfirman di dalam surat Al-Hasyr. Di dalam surat Al-Hasyr itu ayat ke-8, 9, 10, 11. Itu nanti kalau kita membaca surat Al-Hasyr, nanti kita akan mendapatkan bahwa pengikut orang yang dia itu muslim, orang yang mengikuti Nabi Muhammad, orang yang mengikuti Nabi Muhammad itu nanti terbagi menjadi 4. Orang yang mengikuti Nabi Muhammad itu nanti terbagi menjadi 4. Tinggal kita nanti akan pilih, kita itu bisa masuk di mana ini? 4 golongan ini. Di dalam surat Al-Hasyr ayat ke-8, kemudian nanti 9, 10, 11. Nah itu semuanya menjelaskan ada 4 ayat, itu macam-macam pengikutnya Nabi Muhammad. Jadi orang yang ikuti Nabi Muhammad itu cuma bisa masuk dari 1 dari 4 ini. Allah Ta'ala berfirman, lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Orang-orang fakir dari kalangan muhajirin yang mereka diusir dari kampung halaman mereka dan mereka dipisahkan dari harta mereka. Yabtaghuna fadlan minallah, mereka terpaksa harus hijrah, tinggalkan kampung halaman, tinggalkan istri mereka, tinggalkan keluarga mereka, tinggalkan harta mereka. Mereka hijrah menuju Madinah untuk mencari karunia dari Allah Ta'ala dan ridhonya. Wa yansurunallaha wa rasulahu, dan mereka lah orang-orang yang menolong Allah dan Rasulnya.
Ulaika humus shadiqun, mereka itu adalah manusia paling jujur keimanan mereka, terbaik. Manusia terbaik, dan nanti generasi pertama yang masuk surga itu mereka. Sampai Rasulullah ditanya sama orang Yahudi, wahai Muhammad, siapa orang yang pertama kali masuk surga? Yang bisa jawab, kalau Nabi Muhammad bisa jawab berarti Nabi. Maka Rasulullah mengatakan fuqaraul muhajirin, orang-orang fakir dari kalangan muhajirin, yang mereka rela meninggalkan kampung halaman, meninggalkan hartanya untuk membela Allah dan Rasulnya. Mereka manusia terbaik, muhajirin namanya itu, orang-orang yang pertama kali masuk Islam di Mekah. Setelah itu Allah Ta'ala berfirman, yang kedua, manusia yang kedua, walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim, dan orang-orang yang mereka tinggal lebih awal di kota hijrahnya Rasulullah dan para sahabat, yaitu orang Madinah. Mereka orang-orang yang tinggal di negeri itu, yaitu mereka itu berarti tuan rumah mereka itu. Dan mereka orang-orang yang beriman, yang menyambut dakwahnya Islam pertama kali. Ketika Islam datang ke Mekah kan ditolak. Yang masuk Islam cuma sedikit, 1, 2, 3. Setelah itu ada sebuah kota, sebuah negeri yang mereka siap menerima Rasulullah dan para sahabatnya. Yuhibbuna man hajara ilaihim, mereka sangat mencintai orang-orang yang hijrah kepada mereka. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, dan mereka memberikan harta mereka kepada muhajirin dan seakan-akan mereka enggak butuh terhadap harta itu. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, dan mereka memberikan, lebih mengedepankan saudara mereka muhajirin daripada diri mereka sendiri, walaupun mereka juga butuh terhadap apa yang mereka miliki. Wa may yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun, siapa yang Allah jaga dari sifat pelit, maka dialah orang-orang yang sukses. Jadi manusia terbaik yang kedua di sini apa? Orang-orang Ansor. Orang-orang Ansor itu mereka tuan rumah. Jadi mereka itu tuan rumah, mereka punya Madinah, yang punya Madinah mereka. Mereka menyambut datangnya orang-orang muhajirin yang hijrah kepada mereka, dan mereka lebih mencintai orang muhajirin daripada diri mereka sendiri. Sampai zaman dulu itu ada namanya mu'akhoh. Mu'akhoh itu para sahabat muhajirin yang mereka itu datang ke Madinah nggak bawa harta. Harta ditinggalkan semuanya. Akhirnya mereka itu miskin, nggak punya apa-apa mereka itu. Sampai akhirnya kan bikin masjid, kemudian dibikin kamar khusus namanya kamar itu untuk yaitu orang-orang yang datang ke Madinah nggak punya rumah tinggal. Setelah itu Rasulullah punya program waktu itu dinamakan dengan mu'akhoh, dipersaudarakan orang muhajirin sama orang Ansor. Supaya apa? Orang-orang muhajirin itu punya tempat tinggal di Madinah, dan Madinah itu nggak mudah. Jadi kalau kita gambarkan hijrah itu nggak semudah yang kita pikirkan. Zaman dulu hijrah itu dia harus meninggalkan semua hartanya, nggak bisa dibawa, nggak bisa dibawa. Kemudian dia pindah ke sebuah tempat Madinah di mana kondisi tempat itu beda sama Mekah. Orang Mekah itu biasa tinggal di padas, sedangkan Madinah itu tempat yang subur, sehingga iklimnya berbeda. Nah itu kalau kita itu di Mekah itu panasnya luar biasa. Kalau Madinah walaupun panas, musim panas, tapi kalau musim dingin luar biasa dinginnya itu. Jadi beda. Maka orang-orang Mekah tinggal di Madinah itu nggak kuat. Apalagi di Madinah itu waktu itu ada wabah penyakit. Sehingga hampir semua orang Mekah yang hijrah itu semuanya sakit parah ketika di Madinah itu. Nggak betah mereka tinggal di Madinah, nggak betah sama sekali. Ini yang pertama. Yang kedua masalah iklimnya. Yang kedua dilihat dari masalah pekerjaan. Orang Mekah itu biasa dagang mereka itu. Mereka kalau suruh cocok tanam nggak bisa. Akhirnya ketika masuk ke Madinah, melihat orang itu kebiasaannya cocok tanam pohon kurma, mereka itu petani. Orang Madinah, orang Mekah mau apa gitu loh, bingung mereka itu. Mau cocok tanam nggak bisa, mau dagang nggak punya modal dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, mereka itu masih punya keluarga mereka terkadang ditinggal di Mekah. Sehingga apa? Mereka nggak betah tinggal di Madinah itu, nggak betah. Sampai akhirnya kan mereka datang ke Rasulullah itu. Sakit parah mereka, sampai Abu Bakar itu mau meninggal dengan sakitnya itu. Akhirnya sampai datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, kita nggak kuat tinggal di Madinah seperti ini ya Rasulullah. Terus bagaimana solusinya Rasulullah? Maka akhirnya mereka itu minta, ya Rasulullah tolong doakan kita supaya kuat kita itu hijrah di sini. Akhirnya setelah itu Rasulullah berdoa, wabah penyakit itu dicabut. Setelah itu wabah penyakit Madinah dicabut, setelah itu dipindah ke Juhfah. Setelah itu datang lagi sahabat, ya Rasulullah tolong doakan supaya air Madinah itu lebih kita cintai daripada air Mekah, yaitu air Zam-Zam. Didoakan sama Rasulullah, kabulkan sama Allah Ta'ala. Sampai akhirnya mereka berdoa, ya Rasulullah tolong jadikan Madinah lebih kami cintai daripada Mekah.
Setelah itu didoakan sama Rasulullah, akhirnya para sahabat lebih mencintai Madinah daripada Mekah. Dan subhanallah itu kalau kita perhatikan ya, orang-orang Madinah itu menyambut mereka itu luar biasa. Sampai terkadang hartanya diparuh jadi dua, ini setengah untuk kamu, setengahnya untuk saya. Bahkan bukan hanya itu, bahkan istri. Yaitu orang-orang yang datang gak punya istri itu, sampai akhirnya mereka pun mencari istrinya, orang-orang Madinah itu, supaya nanti orang-orang Mekah itu bisa menikahinya. Jadi apa, kecintaan yang luar biasa lah itu. Ukhuwah yang luar biasa itu sudah diterapkan ketika Mekah dan Madinah itu bersatu, yaitu kaum Muhajirin dan Ansor itu bersatu. Setelah itu Allah Ta'ala mengatakan generasi yang ketiga setelah itu, yang bukan Muhajirin, bukan orang Ansor, maka ada generasi yang ketiga, walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang setelah mereka, yaitu yang setelah mereka itu ya bisa sahabat-sahabat yang akhir masuk Islam, seperti Khalid bin Walid, itu kan terakhir masuk Islam. Seperti Abu Sufyan, itu juga terakhir. Dia tidak masuk Muhajirin, tidak masuk Ansor. Mereka generasi yang setelahnya, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana. Mereka mengatakan dalam doa-doa mereka, Rabbana ighfir lana, wahai Tuhanku, ampuni dosa-dosa kami, wali ikhwanil ladzina sabaquna bil iman, dan dosa saudara-saudara kami yang lebih awal masuk Islam daripada kami. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Tuhanku, janganlah Engkau jadikan dalam hati kami kebencian kepada orang-orang yang beriman. Rabbana innaka raufur rahim. Wahai Tuhanku, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi generasi yang ketiga ini siapa ini? Orang-orang yang dia tidak bisa masuk dalam Muhajirin karena masuk Islamnya di akhir, tidak bisa juga menjadi orang Ansor, tetapi dia datang berikutnya. Siapa mereka? Orang-orang yang mencintai Muhajirin, mencintai orang Ansor, dan terus mendoakan mereka, mengikuti mereka dengan sebaik-baiknya, dan tidak membenci satupun di antara mereka. Itu manusia terbaik yang ketiga. Lah kita, kalau kita pengen, kita bisa masuk di sini. Kalau kita itu bisa seperti itu, kita bisa masuk yang ketiga ini. Maka manusia yang ketiga, termasuk juga sahabat yang akhir masuk Islam itu kan masuk yang ketiga ini, tidak bisa mengalahkan sahabat Muhajirin dan Ansor. Walaupun mereka orang-orang hebat. Khalid bin Walid kayak apa kehebatannya itu? Sampai dinamakan dengan Saifullah Maslul, pedang Allah yang terhunus, karena Khalid itu nggak pernah kalah dalam peperangan. Jasanya luar biasa Khalid terhadap Islam. Tetapi Khalid bin Walid itu masuk Islamnya di akhir-akhir. Tetap tidak bisa menandingi Islamnya para sahabat Muhajirin dan Ansor. Sampai pernah suatu ketika itu Khalid itu ada masalah dengan Abdurrahman bin Auf. Setelah itu Khalid itu ngomong kasar sampai mencela Abdurrahman bin Auf dan ibunya. Akhirnya Rasulullah marah. Setelah itu Rasulullah mengatakan, la tasubu ashabi, jangan sekali-kali mencela sahabatku. Itu siapa itu? Abdurrahman bin Auf, awal-awal masuk Islam itu. Beda dengan Khalid. Khalid kan masuk Islam di akhir-akhir. Setelah itu Rasulullah mengatakan, jika seandainya kalian itu sodakoh dengan satu gunung emas, tidak akan sama dengan sodakohnya satu genggam tangannya sahabatku. Kenapa? Karena beda. Awal-awal masuk Islam itu lebih mulia. Nah, itu Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, la yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal. Tidak sama. Sahabat yang masuk Islam, mereka sodakoh, mereka berjuang untuk Islam sebelum dibukanya kota Mekah, dengan setelahnya itu beda derajatnya. Ulaika a'dhamu darajatan. Orang-orang awal Islam itu lebih besar pahalanya daripada yang akhir-akhir. Maka itu perintis, orang yang merintis itu nggak main-main. Walaupun yang merintis itu tidak sehebat orang yang datang berikutnya, tetapi mereka itu punya keutamaan awal-awal. Sehingga para sahabat Muhajirin itu mereka yang pertama kali merintis dengan mati-matian mereka ini. Kemudian yang keempat, kalau nggak bisa masuk yang ketiga ini, maka dia masuk yang keempat. Allah Ta'ala berfirman, alam tara ilal ladzina nafaqu. Apakah kalian tidak melihat bagaimana orang-orang munafik? Maksudnya di sini berarti apa? Kalau kita nggak masuk Muhajirin, kita tidak masuk orang-orang Ansor, kita tidak masuk orang yang datang berikutnya dengan mencintai mereka dan mendoakan mereka, mengikuti mereka, maka nanti kita itu masuk yang keempat, yaitu apa? Alam tara ilal ladzina nafaqu yaquluna li ikhwanihimul ladzina kafaru min ahlil kitab. Yaitu apa? Orang itu nanti akan masuk orang-orang munafik. Orang itu masuk ke orang-orang munafik. Berarti apa? Pilihannya cuma ada 4. 1 dari 4. Kita masuk yang pertama Muhajirin nggak bisa, karena sudah generasi sudah berlalu. Kita masuk orang Ansor nggak bisa, karena itu sudah berlalu juga. Yang bisa itu pilihan kita cuma masuk ketiga atau masuk yang keempat. Kalau kita masuk yang ketiga, ada syaratnya. Syaratnya apa? Kita harus mengikuti sahabat Muhajirin dan Ansor dengan sebaik-baiknya,
kita terus mendoakan mereka dalam doa-doa kita, dan kita tidak boleh membenci mereka. Kalau kita bisa seperti itu, kita masuk yang keempat ini. Kalau kita nggak bisa menjalankan tugas kita itu, yaitu syarat tadi, maka berarti nanti kita masuk ke derajat orang-orang munafik. Nah, jadi intinya berarti sahabat Muhajirin dan Ansor itu manusia terbaik, dan mereka tidak main-main. Allah Ta'ala juga berfirman dalam surat Al-Fatah ayat ke-18. Allah Ta'ala berfirman, laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubayyi'unaka tahta syajarati. Sungguh Allah telah ridho kepada orang-orang yang beriman ketika mereka membaiat engkau wahai Muhammad. Orang-orang beriman yang membaiat engkau wahai Muhammad tahta syajarah, di bawah pohon, namanya syajaratul ridwan, sehingga sering dinamakan dengan baiatur ridwan. Namanya baiatur ridwan nisbat kepada pohon di mana mereka dibaiat sama Rasulullah SAW. Fa'alima ma fi qulubihim. Allah tahu bagaimana bersihnya hati mereka, para sahabat ini. Fa'angzalas sakinata 'alaihim, dan Allah menurunkan ketenangan hati dalam hati mereka, yaitu hati mereka itu tentram, tenang. Fa'atsabahum fathan qaribah, dan Allah akan memberikan kepada mereka kemenangan yang hampir datang, yaitu apa? Dibukanya kota Mekah. Itu kapan itu? Namanya bai'atut. Nanti bai'at itu ada macam-macam. Bai'atnya Rasulullah, para sahabat dengan Rasulullah itu macam-macam. Nah, ini ada namanya bai'atul ridwan. Kalau bai'atul ridwan itu bai'atul maut, bai'at untuk siap mati membela Rasulullah SAW. Itu bai'atnya para sahabat. Sehingga mereka dalam bai'at itu mereka siap mengorbankan nyawa mereka untuk membela Rasulullah SAW. Itu namanya bai'atul ridwan. Dan Allah di sini dalam ayat ini Allah meridhoi mereka semua. Sahabat-sahabat yang ikut bai'atul ridwan semuanya diridhoi sama Allah Ta'ala. Kemudian dalam ayat yang berikutnya di surat Al-Fatah juga, di terakhir tapi di penutup ayat ke-29, Allah Ta'ala juga menyebutkan tentang keutamaan para sahabat. Allah Ta'ala berfirman, Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu adalah utusan Allah Ta'ala. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya. Yaitu yang bersamanya itu yang hidup bersama beliau. Yaitu siapa? Para sahabat. Asyidda'u 'alal kuffar, mereka itu keras sekali sama orang-orang kafir. Ruhama'u bainahum, dan mereka itu sayang kepada sesama mereka. Tarahum ruka'an sujadan, engkau akan melihat mereka senantiasa rukuk dan sujud. Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana, yang senantiasa mencari ridho Allah dan karunia-Nya. Simahum fi wujuhihim min athari sujud, tanda kesalahan mereka itu ada pada wajah mereka dari bekas-bekas sujudnya. Dzalika mathaluhum fit Taurati wa mathaluhum fil Injil, itu gambaran perumpamaan yang telah Allah sebutkan dalam kitab Taurat dan Injil. Nah, itu kalau kita baca berarti apa? Orang pengikutnya Nabi Musa, demikian juga pengikutnya Nabi Isa yang membaca kitab Taurat dan Injil, mereka itu tahu juga bahwasanya manusia terbaik setelah para nabi dan rasul itu sahabatnya Rasulullah SAW. Kazar in akhraja syata'ahu fa'azarahu fastaghladu fastawa ala suqih. Perumpamannya itu kayak sebuah biji yang ditanam, dirawat sama Rasulullah, setelah itu menjadi sebuah pohon yang besar, kemudian memiliki buah-buahan yang melimpah. Yu'jibuz zurra aliyaghidhu bihimul kuffar, di mana para petani itu semuanya takjub. Itulah para sahabat Rasulullah SAW. Wa'adallahu ladzina amanu wa amilus solihati minhum. Allah sudah jamin, ditutup ayat ini dengan jamin. Allah sudah menjamin siapa yang beriman dan beramal soleh dari mereka. Yaitu dari siapa? Dari para sahabat. Maghfiratan, Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka. Wa ajrun azima, dan Allah akan memberikan pahala yang melimpah. Sehingga para sahabat Rasulullah itu jauh sekali lah derajat mereka dengan sahabatnya Nabi Musa, sahabatnya Nabi Isa, itu jauh sekali. Kita kalau membaca Al-Quran itu ada sebuah ayat di dalam Al-Quran, dan itu nanti kita akan melihat kualitas sahabatnya Nabi Musa dan sahabatnya Nabi Isa itu kayak apa dibandingkan dengan sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Kalau kita membaca sahabatnya Nabi Musa alaihissalam di dalam surat Al-Maidah, dalam surat Al-Maidah itu nanti ada dua cerita. Di surat Al-Maidah ayat ke-21, 20 lah itu. Itu cerita Nabi Musa sama pengikut sejatinya. Kemudian nanti surat Al-Maidah terakhir kita akan melihat bagaimana hawariyunnya Nabi Isa alaihissalam. Itu nanti akan kita lihat, coba kita bedakan dengan
sahabatnya Rasulullah SAW. Di dalam surah Al-Maidah ayat ke-20, Allah menyebutkan tentang kisah Nabi Musa alaihissalam setelah menyelamatkan Bani Israel dari Fir'aun, sampai Fir'aun ditenggelamkan. Setelah itu Nabi Musa mengajak mereka untuk masuk ke Palestina, kembali ke Palestina. Maka Nabi Musa mengatakan di dalam surat Al-Maidah ke-20, wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi dzkuru nikmatallahi 'alaikum. Ingat ketika Nabi Musa mengatakan kepada kaumnya, wahai kaumku, ingatlah karunia Allah yang Allah berikan kepada kalian. Idz ja'ala fikum anbiya'a, ketika Allah memberikan kalian, menjadikan kalian itu para nabi dan rasul itu dari kalangan kalian. Wa ja'alakum mulukan, dan Allah menjadikan kalian sebagai raja-raja. Wa ataakum ma lam yu'ti ahadam minal alamin, dan Allah memberikan kepada kalian kenikmatan yang tidak Allah berikan kepada seorang pun dari manusia yang lainnya. Ya qaumi dukhulul ardul muqaddasata, wa iqamku, ayo setelah kita dimenangkan sama Allah sampai Fir'aun tenggelam, ayo kita pergi ke Palestina. Akhirnya ketika mereka itu diajak, apa kata mereka? Mereka mengatakan, qalu ya Musa inna fiha qauman jabarin. Wahai Musa, apakah kamu tidak tahu bahwa di Palestina itu sekarang dipimpin sama orang yang zalim, raja-raja yang zalim. Wa inna lanadkhulaha, kami tidak akan masuk ke Palestina hatta yakhruju minha, sampai pemimpin yang zalim itu keluar. Fa yakhruju minha fa inna dakhilun, kalau mereka nanti sudah keluar, kami baru kita akan masuk. Setelah itu dipaksa lagi sama Nabi Musa, ayo kita berangkat ke Palestina, kita perang, pasti akan dimenangkan. Fir'aun saja ditenggelamkan itu, apalagi mereka. Akhirnya mereka mengatakan, qalu ya Musa, wahai Musa, inna lanadkhulaha abadan, kami tidak akan masuk selama-lamanya, madamu fiha, selama pemimpin yang zalim itu masih di situ. Kalau kamu mau, fadhhab anta wa rabbuka, silakan kamu pergi sama Tuhan kamu sendirian saja, wahai Musa. Coba kamu pergi saja itu, sama Tuhan kamu pergi perang. Nanti faqatila, peranglah, perangi mereka. Inna hahuna qaidun, kita tonton di sini. Kita akan nonton di sini. Nanti kalau kamu menang, wahai Musa, baru nanti kita akan masuk ke dalamnya. Coba bayangkan, ini siapa yang mengatakan seperti ini? Pengikut sejatinya Nabi Musa loh. Manusia terbaiknya di kalangan Nabi Musa alaihissalam saja seperti ini. Sampai akhirnya apa? Akhirnya gagal. Nabi Musa tidak jadi membawa mereka ke Palestina. Setelah itu mereka hidup di mana-mana, berserakan mereka itu. Mereka nggak punya negara setelah itu. Padahal kalau mereka ikut Nabi Musa, pasti mereka akan dimenangkan. Tapi mereka kurang percaya dengan Allah dan Rasulnya mereka. Sekarang kita lihat coba, misalkan kita lihat, jadi kalau kita perhatikan di sini berarti apa? Umatnya Nabi Musa terbaik saja, mereka belum tentu percaya dengan Nabi Musa alaihissalam. Janjinya Nabi Musa itu belum tentu mereka percaya. Coba kita lihat sekarang Hawariyun, yaitu pengikut sejatinya Nabi Isa alaihissalam. Itu kan manusia terbaiknya di kalangan Nabi Isa alaihissalam. Hawan itu pernah dia itu datang kepada Nabi Isa alaihissalam, kemudian mengatakan, Allah Ta'ala sebutkan di surat Al-Maidah juga ayat 112. Allah Ta'ala berfirman, idz qala al-hawariyuna ya Isa ibn Maryam. Ingat ketika Hawariyun, para pengikut sejatinya Nabi Isa, mengatakan kepada Nabi Isa, ya Isa ibn Maryam, wahai Nabi Isa, hal yastati'u rabbuka ayyunazzila alaina ma'idatan minas sama'. Bisa enggak Tuhan kamu itu menurunkan kepada kami satu meja makan yang isinya makanan penuh dari atas langit? Kaget Nabi Isa dengan permintaan seperti itu. Yang minta siapa itu? Hawariyun, enggak sembarangan itu. Maka Nabi Isa mengatakan, qala taqullaha in kuntum mu'minin. Wahai Hawariyun, bertakwalah kamu kepada Allah Ta'ala. Kalau kamu beriman, pasti kamu sudah percaya dengan Allah tanpa harus minta seperti ini. Apa kata mereka? Qalu nuridu an na'kula minha. Nabi Isa, kami pengen makan dari makanan di atas meja makan itu. Sehingga namanya Al-Maidah. Maka surat Maidah. Wa tatma'inna qulubuna. Ucapannya mereka itu. Akhirnya kami bisa puas dengan iman kami kepada Engkau, Nabi Isa. Wa na'lama an qad saddaqtana, dan kami percaya kamu itu jujur. Siapa yang kata seperti tingkatan Hawariyun itu? Iman mereka saja itu masih meragukan gitu. Masih meragukan tentang dakwahnya Nabi Isa alaihissalam. Wa nakuna 'alaiha minasyahidin, dan kami bisa melihat langsung dengan mata kami tentang benarnya dakwah Engkau, Nabi Isa. Yang mengatakan bukan orang kafir yang mengatakan itu, yang mengatakan pengikutnya Nabi Isa. Akhirnya setelah itu Nabi Isa berdoa kepada Allah Ta'ala, Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan min warzuqna wa anta khairur raziqin. Wahai Tuhanku, tolong turunkan kepada kami satu meja makan
dari langit yang berisi makanan penuh sebagai rezeki bagi kita dan sebagai pelajaran. Maka Allah telah mengatakan, qalallahu inni munazziluhu 'alaikum. Wahai Isa, bisa saya turunkan, bisa. Kalau cuma sekedar meja makan isi makanan penuh itu gampang. Tapi ingat wahai Nabi Isa, famay yakfur ba'du minkum. Siapa yang sudah melihat mukjizat ini, dia melihat dengan matanya mukjizat, kemudian dia itu tidak beriman, dia itu malah kafir, fa inni u'adzibuhu adzaban la u'adzibuhu ahadan minal alamin. Akan saya azab pengikut kamu itu dengan sebuah azab yang sangat pedih, tidak pernah saya azab manusia pun dengan azab seperti itu. Ini kalau kita perhatikan siapa ini? Pengikutnya Nabi Musa, pengikutnya Nabi Isa yang terbaik di kalangan mereka. Sekarang kita coba lihat pengikutnya Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW itu beliau ketika mau perang Uhud, jadi setelah perang Badar itu kan perang pertama antara kaum muslimin dengan orang kafir Quraisy. Dan itu tanpa disengaja. Dan menang, kaum muslim menang dalam perang Badar. Perang perdana kaum muslim menang. Setelah menang, akhirnya orang kafir Quraisy mereka berkumpul di Uhud untuk membalas. Akhirnya di sini Rasulullah mulai bingung di sini itu. Kenapa? Karena para sahabat yang tidak ikut perang Badar, mereka minta sama Rasulullah, ya Rasulullah, kita harus keluar ke Uhud. Jangan sampai kita itu nunggu di sini. Rasulullah pendapatnya kan, sudah kita nggak usah keluar ke Uhud, kita tunggu saja orang kafir datang ke Madinah, kemudian kita perangi di sini. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, tidak. Kita harus berangkat ke Uhud, kita jemput mereka, kemudian kita lawan mereka. Di sini yang membuat Rasulullah itu bingung. Bingungnya apa? Karena ada kesepakatan antara Rasulullah dan orang Ansor. Kesepakatannya itu apa? Kesepakatannya orang Ansor, orang Madinah hanya membela Rasulullah di dalam area Madinah. Di luar Madinah itu nggak ada kesepakatan. Di sini Rasulullah mulai bingung. Terus kalau seandainya kita perang berangkat ke sana, kalau orang Madinah nggak ikut berangkat perang, kita orang-orang muhajirin habis kita. Berapa jumlah kita kan itu? Akhirnya Rasulullah kumpulkan semua para sahabat. Dari kalangan muhajirin dan ansor dikumpulkan. Rasulullah bicara masalah jihad. Setelah itu selesai, Rasulullah mengatakan, asyiru aliyah. Wahai para sahabat, coba saya minta pendapat kalian. Akhirnya Abu Bakar berdiri. Rasulullah mengatakan, duduk, wahai Abu Bakar, duduk. Umar berdiri, pengen ngomong. Rasulullah mengatakan, duduk, wahai Umar, duduk. Setelah itu para sahabat muhajirin pengen ngomong, duduk. Kenapa? Rasulullah pengen minta pendapat orang ansor itu kayak apa gitu. Karena yang dibutuhkan sama Rasulullah itu orang ansor, bukan muhajirin. Muhajirin sih bisa. Mereka pasti akan berperang membela Rasulullah. Tapi orang ansor, ini jadi masalah, ini di luar Madinah, di luar kesepakatan mereka. Akhirnya Rasulullah tunggu lama sekali, tidak ada satu orang Ansor yang berdiri. Sampai akhirnya berdiri satu pemimpin mereka, namanya Sa'ad bin Ubadah. Dia mengatakan, ya Rasulullah, saya itu kok melihat yang engkau inginkan itu kita ya Rasulullah itu. Maka Rasulullah mengatakan, benar. Kita minta pendapat kalian itu kayak apa? Bagaimana pendapat kalian dengan ini? Maka akhirnya saat ini mengatakan, ya Rasulullah, kami bukan seperti pengikutnya Nabi Musa yang mengatakan, idhab anta wa rabbuka faqatila. Wahai Musa, berangkat kamu berperang dengan Tuhan kamu, kita di sini duduk tunggu dulu. Tapi kita katakan, ya Rasulullah, idhab anta wa rabbuka faqatila. Pergilah engkau bersama Tuhan kamu, wahai Rasulullah, kemana saja engkau berada. Inna ma'akuma muqatilun. Kami akan berperang di belakang engkau ya Rasulullah. Demi Allah ya Rasulullah, kalau seandainya engkau berjalan di atas lautan, kita semuanya berjalan semuanya itu. Tidak ada satupun dari kabilah saya itu mundur ke belakang. Semuanya kita akan maju itu. Akhirnya Rasulullah ketika mendengar jawaban seperti ini, Rasulullah gembira sekali. Akhirnya apa? Rasulullah setelah itu berangkat ke Uhud. Walaupun ketika berangkat ke Uhud pun, dalam perang Uhud itu Rasulullah kalah juga. Karena pasukan kafir lebih banyak. Intinya kalau kita pahami di sini, intinya itu para sahabat itu manusia terbaik. Enggak sembarangan mereka itu dipilih sama Allah Ta'ala. Maka itu para sahabat muhajirin, kemudian para sahabat ansor itu manusia terbaik yang luar biasa. Maka kita, kalau kita itu, karena kita itu bukan dari mereka, maka yang bisa kita jalankan itu ya kita itu mengikuti mereka. Kita mencintai mereka, kita itu memuji mereka, kita berjuang untuk mengikuti mereka dengan sebaiknya. Kenapa? Karena yang bisa kita kerjakan hanya itu. Nah itu kalau kita itu sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah itu, agama kita itu dibangun di atas 3. Agama kita itu dibangun di atas 3. Yang pertama, kita berpegang kepada Al-Quran. Kemudian yang kedua, sumber agama kita itu dengan hadisnya Rasulullah SAW. Kemudian ketiga, dalam memahami Al-Quran dan hadis harus pakai pemahaman manusia terbaik. Yaitu siapa? Yaitu muridnya Rasulullah langsung, yaitu para sahabat. Kemudian nanti kita cari pendapatnya para tabi'in, kita cari pendapatnya tabi'ut tabi'in, 3 generasi. Pemahaman agama yang paling benar itu ya 3 generasi ini.
Oleh itu Rasulullah mengatakan khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku, yaitu para sahabat. Tsummal ladzina yalunakum, kemudian generasi setelahku, yaitu setelahnya, yaitu para tabi'in, kemudian generasi setelahnya yaitu para tabi'ut tabi'in. Berarti menunjukkan apa? Menunjukkan kalau kita itu beragama, kita harus kembali kepada mereka. Kita harus kembali kepada mereka. Maka itu yang membedakan antara kita dengan golongan yang lain atau orang muslim yang lain itu dalam memahami Al-Quran dan hadis. Semua sumbernya itu sama, selain Syiah. Kalau Syiah jelas, Syiah mengatakan Al-Quran palsu, kemudian mengatakan hadis Rasulullah itu semua dari jalur selain Ahlul Bait semuanya palsu. Itu kalau orang Syiah, berarti mereka nggak punya Al-Quran, nggak punya hadis mereka itu. Selain Syiah, mereka itu masih berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Maka itu selain Syiah itu, bagi orang non-Syiah itu nanti dijuluki dengan Wahabi. Wahabinya versi Syiah, yaitu apa? Orang-orang yang masih berpedoman dengan Al-Quran dan hadis. Itu namanya orang Wahabi versinya orang Syiah. Karena nanti kan setiap golongan itu kan menjuluki golongan yang lain dengan julukan Wahabi semua. Tapi kalau Wahabinya versi Syiah itu siapa itu? Orang yang masih berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis, itu namanya Wahabi bagi orang-orang Syiah. Maka orang Syiah itu mereka sudah bukan ahlu sunnah. Ahlu sunnah secara umum, nanti ada ahlu sunnah secara khusus ada lagi. Jadi yang membedakan antara kita dengan ahlu sunnah yang lain atau golongan Islam yang lain selain Syiah itu dalam masalah pemahaman Al-Quran dan hadis. Kita punya Al-Quran dan hadis, tapi cara memahaminya dengan cara apa? Maka kalau kita kembalikan kepada pemahaman para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Pertanyaan, bisa nggak kita itu kembali kepada pemahaman mereka? Bisa. Karena ucapan-ucapan mereka itu sudah dikumpulkan sama para ulama, kemudian disusun di kitab-kitab mereka. Sehingga apa? Sehingga ada nanti di akhir zaman itu masih ada Islam yang murni, itu masih ada, tapi itu nggak banyak. Nah, itu Rasulullah mengatakan umat Islam itu nanti akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka semuanya itu, kecuali satu golongan yang selamat. Maka Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, golongan yang selamat itu siapa? Maka Rasulullah mengatakan yaitu al-jamaah. Mereka itu adalah al-jamaah. Ada juga riwayat yang mengatakan mereka itu apa? Ma'ana alaihil yauma washabi. Orang yang memegang teguh apa yang aku jalankan dan para sahabatku jalankan. Sehingga nanti dari sabdanya Rasulullah ini, jawaban tentang golongan yang selamat itu, Rasulullah tadi mengatakan orang yang memegang teguh sunnahku dan sunnah para sahabatku, maka nanti dinamakan dengan ahlu sunnah. Namanya ahlu sunnah. Setelah itu dalam riwayat yang lain Rasulullah mengatakan al-jamaah. Siapa yang selamat itu ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan al-jamaah. Akhirnya nanti dikumpulkan menjadi sebuah nama, dinamakan dengan ahlu sunnah wal jamaah. Jadi siapa ahlu sunnah wal jamaah itu? Satu golongan yang selamat. Dan mereka itu akan terus ada sampai hari kiamat, satu golongan itu. Maka Rasulullah mengatakan la tazalu ta'ifatun min ummati. Akan senantiasa ada satu golongan dari umatku, dhahirinal haq, yang terus tegak di atas kebenaran. La yadurruhum man khadzalakum wala man khalafahum. Tidak akan memadurkan mereka, orang yang mencela mereka, orang yang memusuhi mereka, itu tidak membahayakan mereka. Kenapa? Mereka nggak takut. Hatta ya'tiya amrullah, sampai datang putusan Allah Ta'ala, yaitu hari kiamat, angin bertiup dari Syam. Sehingga apa berarti? Menunjukkan bahwa ajaran Islam yang murni, yang Rasulullah ajarkan kepada para sahabat ajarkan kepada para tabi'in ajarkan kepada para tabi'in, itu masih ada sampai hari kiamat. Itu masih ada. Yang lain sudah rusak semua. Kenapa? Karena munculnya bid'ah-bid'ah yang ada. Itu yang akan merusak agama. Sehingga kemurnian Islam itu hilang gara-gara munculnya bid'ah. Tetapi kemurnian itu masih ada. Kemurnian Islam itu masih ada, dan itu yang kita cari. Itu yang kita cari, yaitu apa? Yang kita itu beragama bersumber dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan pemahaman murid-muridnya langsung Rasulullah SAW. Karena mereka orang paling tahu tentang Islam. Kemudian nanti muridnya Rasulullah mengajarkan itu kepada muridnya lagi, namanya para tabi'in. Para tabi'in mengajarkan kepada muridnya lagi, namanya tabi'ut tabi'in. Dan ucapan-ucapan mereka itu terangkum, didata sama para ulama, sampai akhirnya terkumpul ucapan-ucapan mereka itu, sehingga kita bisa kembali kepada ucapan-ucapan mereka. Nah di sini kalau kita fahami, di sini kita sudah faham tentang keutamaan para sahabat. Maka sahabat Rasulullah pun nanti bertingkat-tingkat mereka itu. Sahabat Rasulullah itu nanti bertingkat-tingkat derajat mereka. Maka manusia terbaik atau sahabat terbaik itu adalah Abu Bakar dan Umar. Ini sepakat, nggak ada khilaf. Tidak ada khilaf. Siapa yang mengatakan ada orang yang lebih mulia daripada Abu Bakar dan Umar, maka dia orang yang sesat, orang yang menyimpang. Karena itu tidak ada khilaf.
Kemudian setelah Umar bin Khattab itu siapa manusia terbaik setelah itu? Maka kita katakan jumhur, hampir mayoritas para ulama, mereka mengatakan Utsman bin Affan yang paling mulia. Ini pendapat jumhur, hampir mayoritas para ulama. Walaupun ada yang menyelisihi, seperti Imam Abu Hanifah dan ulama-ulama Irak, mereka mengatakan Ali bin Abi Thalib lebih mulia daripada Utsman. Tapi disebutkan dalam sebuah riwayat, Imam Abu Hanifah terakhir taubat dari ucapan itu, akhirnya kembali kepada pendapat jumhur. Jadi intinya gini, sedikit saya singgung sedikit tentang masalah Utsman dan Ali. Tentang masalah Utsman dan Ali itu, maka nanti ada dua masalah yang berbeda. Ada dua masalah yang berbeda. Yang satu, sepakat para ulama, sehingga siapa yang menyelisih maka dia sesat. Yang kedua, masalah yang khilafiyah. Dan itu penting, agama kita itu nggak semuanya disepakati. Ada masalah yang disepakati, ada juga masalah yang dikhilafkan. Dikhilafkan oleh para ulama. Kalau menyelisih masalah yang sudah disepakati, orang itu bisa disesatkan, dikeluarkan dari Ahlussunnah bisa. Tapi kalau menyelisih dalam masalah yang dikhilafkan, tidak boleh disesatkan, tidak boleh dikeluarkan dari Ahlussunnah. Yang boleh kita ajarkan itu diskusi ilmiah. Dan itu harus paham kita. Penuntut ilmu nanti harus bisa mendudukkan mana yang disepakati oleh para ulama, mana yang dikhilafkan. Yang disepakati oleh para ulama itu sering dinamakan dengan masalah usul, masalah yang menjadi pokok agama. Masalah yang dikhilafkan itu nanti masuk, biasanya dinamakan dengan istilah namanya furu. Anda mau terima masalah usul dan furu itu nggak ada masalah, atau nggak terima itu nggak ada masalah juga. Itu nama usul dan furu itu nggak bisa, itu nggak apa-apa. Yang penting Anda percaya ada yang disepakati oleh para ulama, ada masalah yang dikhilafkan oleh para ulama. Mau namanya usul furu atau namanya masalah ijma atau khilaf, itu biasa, nggak ada masalah, itu cuma istilah saja itu. Tapi yang penting apa? Masalah agama itu ada yang disepakati oleh para ulama, ada yang dikhilafkan. Lah masalah Utsman dan Ali itu ada dua masalah yang berbeda. Yang pertama dinamakan dengan ahaqiyah bil khilafah, yang paling layak menjadi khalifah. Siapa yang paling layak menjadi khalifah antara Utsman dan Ali? Maka itu sepakat sahabat, nggak ada khilaf bahwasanya Utsman lebih layak menjadi khalifah daripada Ali bin Abi Thalib. Sehingga nanti para sahabat setelah Umar meninggal dunia, mereka semuanya membaiat Utsman bin Affan. Siapa yang mengatakan Ali lebih berhak menjadi khalifah daripada Utsman, maka dia menyimpang. Dia keluar dari Ahlussunnah, dia orang sesat, orang seperti ini. Kalau dia mengatakan Ali lebih layak menjadi khalifah, karena masalah khilafah, siapa yang berhak menjadi khalifah, nggak ada khilaf di antara para sahabat. Kemudian yang kedua, masalah afdholiyah. Lebih utama siapa? Bukan masalah khilafah, masalah siapa yang layak menjadi khalifah, bukan. Tapi lebih mulia mana antara Utsman dan Ali. Maka masalah ini masalah khilafiyah. Ini masalah khilafiyah. Jumhur, hampir mayoritas para ulama, mereka mengatakan Utsman lebih mulia daripada Ali. Tapi sebagian ulama seperti Imam Abu Hanifah, demikian juga orang ulama-ulama Irak, ulama-ulama Kufah, mereka mengatakan Ali lebih mulia. Bisa nggak mereka disesatkan yang mengatakan Ali lebih mulia daripada Utsman? Nggak bisa, karena itu masalah khilafiyah. Tetapi bisa kita ingkari, bisa kita mengingkari dan kita bisa membantah mereka, tetapi tidak boleh sampai tingkatan menyesatkan mereka. Sehingga kita katakan yang benar atau yang kuat, kita katakan manusia terbaik itu siapa? Abu Bakar, Umar, itu sepakat, nggak ada khilaf. Kemudian pendapat jumhur adalah Utsman, kemudian baru Ali. Dari 4 orang itu. Dan mereka masalah khilafah, ya tartibnya juga seperti itu. Yang menjadi khalifah siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Khilafahnya mereka itu nanti dinamakan dengan Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin itu adalah khalifah yang diberikan petunjuk sama Allah Ta'ala. Dan mereka itu, karena Rasulullah sudah menyebutkan, Rasul itu mengatakan khilafatun nubuwatu ba'di, al khilafatu ba'di, khilafah yang nanti akan ada setelah saya, itu lamanya 30 tahun. Lamanya 30 tahun mereka ini. Setelah itu nanti akan datang kerajaan. Nah itu raja pertama kali itu siapa? Raja pertama kali itu Muawiyah. Sedangkan sebelumnya tidak mendapatkan gelar raja, tapi namanya khalifah. Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, bukan Raja Abu Bakar, enggak. Kenapa? Karena kerajaan itu, yaitu sistem negara itu bukan pakai kerajaan. Kalau kerajaan itu bisa diwariskan, seperti kerajaan di Saudi itu kan diwariskan itu. Sehingga kalau rajanya meninggal, siapa yang mewariskan? Anaknya atau adiknya. Jadi kan mewariskan, karena kerajaan itu diwariskan. Kalau khilafah nggak diwariskan.
Sehingga siapa yang akan menjadi manusia pengganti khalifah setelahnya, sebelumnya itu siapa yang akan mengganti? Ya manusia terbaik setelah itu, siapa gitu. Nah, jadi tidak namanya warisan, tidak warisan. Nah, yang membuat kerajaan raja pertama kali itu siapa? Muawiyah. Maka nanti Muawiyah meninggal dunia diwariskan sama anaknya, namanya Yazid. Sedangkan sebelumnya itu enggak, susunannya negara itu disusun dengan sistem khilafah, dan khilafah itu 30 tahun. 30 tahun itu pas genap dengan tahunnya Hasan bin Ali. Jadi kalau kita hitung-hitung nanti Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali menjadi khalifah itu lamanya itu 29 lebih 6 bulan. 29 lebih 6 bulan. 29 tahun lebih 6 bulan. Ali meninggal dunia karena dibunuh sama orang Khawarij. Setelah itu Hasan diangkat menjadi pemimpin. Tapi Hasan ketika diangkat, Hasan memberikan syarat. Syaratnya, kalau kalian ikuti saya, yaitu pengikutnya Ali, bapaknya itu, kalau ngikuti saya akan naik menjadi pemimpin. Akhirnya mereka sepakat. Setelah itu menjadi pemimpin 6 bulan. Setelah itu beliau berikan kekuasaannya kepada Muawiyah. Akhirnya Islam dipimpin sama satu pemimpin, namanya Muawiyah. Tahun itu namanya Amul Jamaah, tahun persatuan kaum muslimin dengan satu pemimpin. Dan tahun itu pas genap 30 tahun dari wafatnya Rasulullah SAW, persis dengan apa yang digambarkan sama Rasulullah SAW. Berarti apa manusia terbaik itu? Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Setelah itu siapa? Setelah itu Ashabu Syura. Namanya Ashabu Syura. Ashabu Syura itu apa? Orang-orang yang dipilih sama Umar ketika beliau ditikam. Jadi kalau kita lihat itu susunan pengangkatan pemimpin itu, Abu Bakar dijadikan sebagai pemimpin karena jadi menjadi pemimpin itu karena dibaiat sama para sahabat. Walaupun Rasulullah tidak memberikan isyarat, maksudnya tidak memilih. Rasulullah tidak pernah mengatakan nanti kalau saya meninggal dunia yang menjadi pemimpin Abu Bakar. Itu nggak pernah. Wasiat seperti itu nggak ada. Akhirnya ketika Rasulullah meninggal dunia, kaum muslimin membaiat Abu Bakar sebagai manusia terbaik. Walaupun awal-awal sempat khilaf, tapi setelah itu sepakat. Setelah itu Abu Bakar meninggal dunia, Abu Bakar berwasiat kepada Umar. Maka Umar itu naik menjadi pemimpin karena wasiat pemimpin sebelumnya. Wasiat. Ketika Umar bin Khattab ditikam sampai akhirnya meninggal itu, sebelum meninggal Umar ditanya, "Wahai Umar, siapa yang akan menjadi pemimpin setelah engkau?" Maka beliau mengatakan, "Enggak, saya tidak akan memilih siapa pemimpin setelah saya, karena saya takut kalau salah pilihan saya itu. Tapi saya memilih orang-orang yang berat untuk rapat. Mereka lah nanti akan memutuskan siapa yang akan menjadi pemimpin setelah saya." Akhirnya dipilih nanti ada 6. Dipilih itu ada 6. Ali bin Abi Thalib, Uthman, Ali, Tolhah, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas. Ada 6. 6 ini Zubair mundur, saya tidak layak menjadi pemimpin. Saya tidak mungkin mengalahkan Uthman dan Ali. Saya mundur. Akhirnya dia tidak. Kemudian Tolhah mundur, saya juga. Saya masuk Islamnya di akhir-akhir. Saya tidak mungkin mengalahkan kalian. Kemudian kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas mundur juga. Berarti ada 3 orang yang mundur. Tolhah, Zubair, Sa'ad bin Abi Waqqas. Tinggal 3 orang. Ali, Uthman, Abdurrahman bin Auf. Ini semua pertama-tama masuk Islam ini, 3 orang ini. Setelah itu Abdurrahman bin Auf mengatakan, saya tidak mungkin melebihi kalian berdua. Maka pilihannya tinggal kalian berdua, antara Ali bin Abi Thalib atau Uthman. Tapi saya nanti izinkan saya, berikan waktu saya 3 hari. Wahai Uthman dan Ali, berikan waktu saya 3 hari. Saya akan datangi semua sahabat yang masih hidup, saya datangi satu persatu, saya ingin tanya, antara Uthman dan Ali, di mana yang paling mereka cintai? Akhirnya apa? Abdurrahman bin Auf itu keliling ke semua para sahabat. Pendapat kamu, mana yang lebih utama antara Uthman dan Ali? Semuanya setelah 3 hari, kumpulkan berdua, wahai Ali dan Uthman. Saya sudah ketemu dengan semua para sahabat. Dan semua sahabat, semuanya memilih Uthman bin Affan. Akhirnya, mengatakan, wahai Uthman, tolong julurkan tangan kamu. Akhirnya dibaiat pertama kali sama Abdurrahman bin Auf. Setelah itu Ali ikut membaiat. Kemudian setelah itu para sahabat semuanya membaiat. Akhirnya Uthman itu menjadi khalifah. Sampai akhirnya nanti Uthman bin Affan itu dibunuh sama para pendemo pertama kali itu. Sampai akhirnya meninggal dunia. Meninggal dunia nggak ada pemimpin. Setelah itu akhirnya Ali dibaiat menjadi pemimpin. Akhirnya setelah itu nanti Ali juga meninggal dunia juga. Dibunuh juga sama orang Khawarij. Setelah itu Hasan diangkat menjadi pemimpin. Hasan meninggalnya diracun. Cucunya Rasulullah itu meninggalnya diracun. Sehingga Hasan itu nanti meninggal dunia dengan cara diracun. Sehingga apa? Pemimpin itu semuanya yang
yang matinya tidak dibunuh itu cuma Abu Bakar. Abu Bakar itu meninggalnya karena sakit. Tetapi kalau Umar dibunuh, Utsman dibunuh, Ali dibunuh, Hasan dibunuh, Husain juga dibunuh. Semuanya itu meninggalnya dengan cara dibunuh. Dan itu menunjukkan apa? Nggak mudah menjadi pemimpin Islam itu, nggak mudah. Musuh Islam itu besar sekali dan nggak main-main mereka itu. Kemudian setelah Ashabus Syura yang jumlahnya itu berarti selain Khulafaur Rasyidin berarti ada 4. Kan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Setelah itu siapa? Thalhah, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas. Setelah itu siapa manusia terbaik? Nanti manusia terbaik setelah itu adalah sahabat yang ikut perang Badar. Sahabat yang ikut perang Badar. Yang ikut perang Badar dari kalangan Muhajirin itu lebih mulia. Kemudian dari kalangan Ansor. Setelah mereka siapa? Setelah mereka yang Muhajirin semua. Kemudian setelah itu Ansor semua. Setelah mereka siapa? Setelah mereka nanti ada ashab dinamakan dengan ashab Bai'atur Ridwan, sahabat-sahabat yang ikut perang membaiat Rasulullah dalam Bai'atur Ridwan. Setelah itu baru sahabat-sahabat yang masuk Islam setelah mereka, seperti Khalid bin Walid, itu kan nanti setelah itu. Nah, jadi intinya di sini sahabat itu manusia terbaik dan gak main-main mereka itu, manusia pilihan. Maka kalau kita itu mau benar Islam kita, caranya kembali kepada pemahaman mereka. Maka itu Allah telah mengatakan dalam Al-Quran, fa'in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Jika seandainya kalian beriman dengan imannya kalian, mereka beriman seperti imannya kalian di sini adalah para sahabat. Imannya manusia setelah sahabat beriman seperti imannya sahabat, maka mereka itu telah mendapatkan petunjuk. Kalau tidak seperti imannya sahabat, menyimpang. Sehingga tidak bisa kita itu memahami Islam dengan akal kita, dengan otak kita semata, nggak bisa. Harus kita kembali kepada pemahaman manusia pertama. Ya, sampai di sini pembahasan kita. Nanti insya Allah kita lanjut ke pembahasan masalah tabi'in. Karena nanti setelah ini kita akan masuk di pembahasan tabi'in. Siapa generasi tabi'in. Ya, sampai di sini wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin sallallahu Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Donasi dakwah multimedia Nidaus Salam. Berikan donasi terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.